Tenang aja. Sini aku kasih tahu tips-tipsnya. Ohayo Reredes. Hayo, di sini siapa yang udah mabok banget sama kanji yang banyak banget? Kanji itu kan ada banyak banget yang gak mungkin bisa dikuasai sebanyak itu kalau nggak paham sama konsep kanji dan cara mudah mengingatnya. Ya, salah satu cara gampangnya bisa pakai cocok logi. Bisa cocok logi lewat visualnya, atau bisa juga cocok logi lewat cerita di balik kanjinya, lalu kita tarik kesimpulannya. Aku tuh ngeliat kanji kayak game tebak emoji yang ada di ice breaking acara. Misal nih, kanji api sama kanji gunung. Ketika digabung, keluar gunung berapi. Kan gunung yang ada apinya gunung berapi gitu kan. Terus nih, misal kanji cewek 3 kali, perempuan 3 kali, perempuan, ada 3 perempuan ngumpul, ngerumpi, jadinya kanji berisik. Nah, banyak tuh kanji N5 yang kayak gitu, bisa digituin. Tapi jangan salah, kalau kita tahu kanji N5, N4, bisa lah kanji N3 ke atas kita cocok logikan. Tapi memang lebih susah. Oke, jadi gini, kanji itu ada 6 macam klasifikasinya. Tapi kita bakal pelajarin pelan-pelan aja dulu ya satu-satu. Untuk sementara kita pelajarin 3 aja dulu. Sisanya menyusul kapan-kapan. Yang pertama ada kanji yang memang dibentuk melalui visualnya aslinya. Misalnya kanji pohon yang memang dibentuk dari pohon, kanji gunung, kanji bulan, dan lain-lain. Yang kedua adalah kanji yang memang dibentuk dari imajinasi. Nah, yang ini memang perlu nih cocok logi. Contohnya, kanji tengah, atas, bawah. Kan memang nggak ada bentuk visual benerannya. Jadi, pakailah imajinasi. Not as long as we have our imagination. Misal nih kanji tengah, kan kita nggak bisa ngebayangin apa ya kanji tengah kan. Nah, jadi kita bisa pakai imajinasi ceritanya, ada suatu kotak gitu kan nih. Nah, di kotak ini tengahnya itu di mana? Apakah di sini atau di sini? Tengahnya kan di sini kita bagi 2. Jadilah kanji naka tengah ce. Gampang kan? Nah, yang ketiga itu adalah tipe kanji yang gabungan. Bisa dengan gabungan kanji yang pertama dengan yang pertama, yang tadi visual dengan visual. Contohnya matahari dengan bulan. Ketika digabung menjadi terang karena kebanyakan sumber cahaya di atas jadinya terang. Terus bisa juga pakai tipe yang kedua dengan yang kedua, yang imajinasi dengan imajinasi. Bisa juga gabungan keduanya nih, tipe yang pertama dengan yang kedua. Misalnya kanji atas dan kanji tangan. Jadinya pinter atau jouzu. Kan kalau mau cocok logi nih, kalau misalnya ada guru yang nanya, hayo siapa yang bisa jawab? Nah, anak yang bisa angkat tangan ke atas kan pinter karena bisa jawab gitu. Nah, kebalikannya kalau ada kanji bawah dengan kanji tangan, jadinya payah atau heta. Cocok loginya, bayangin aja kalau ada gurunya nanya kebalikan yang tadi Josu. Nah, anak yang nggak bisa jawab diumpetin tangannya ke bawah. Gampang kan? Nah, sebelum aku ajarin macam-macam kanji berserta cara nginget-ingetnya, aku mau ngajarin dulu apa itu kunyomi, anyomi, furigana, supaya apa? Supaya belajar kanjinya makin lebih gampang, bisa ngerti konsep kanjinya bagaimana. Jadi awal-awal mungkin sedikit sakit kepala dulu nanti ya. Oke, mata nih. Ini emoji apa? Ya, api. Kalau ini emoji apa? Ya, gunung. Kalau digabung kira-kira jadi kata apa? Yap, gunung berapi. Nah, sekarang coba bayangin kalau kalian bermain dengan kanji, itu seperti bermain tebak emoji. Jadi gampang kan? Kalau gitu, ayo kita belajar sambil bermain. Ohayo Reredes. Hari ini kita bakal belajar kanji api dan gunung. Pertama, kita bakal belajar kanji apinya dulu. Perlu diketahui kalau bentuk kanji atau hanzi yang zaman dulu yang awal mulanya itu bentuknya berbeda dengan kanji modern yang sekarang. Nah, kalau zaman dulu kanji api itu awal mulanya kayak gini, jadi gini, dan jadi gini. Nah, makanya kanji itu jadi kayak emoji kan? Udah kebayang belum? Ini api. Kanjinya jadi gini, di sini aja deh. 1, 2, 3, 4. Nah, kebayang kan?
Ini ininya, nih. Ini tuh batang ininya. Ini batang ininya. Ini batang ininya. Yang ini ke sini. Terus yang ini apinya nih. Kebayang nggak? Gampang kan? Kanji api tadi disebut hi. Nah, kalau kanji gunung dulu bentuknya kayak gini, terus berubah menjadi seperti yang sekarang modern ini. Nah, sekarang kita coba bikinnya yuk. Kanji Yama, gunung, ada 3 goresan. Yang pertama dari atas ke bawah, ini bagian tengahnya dulu ya. 1. Nah, yang kedua ini dari kiri ke tengah bawah tuh digabung, gak dilepas ya. 2, 3, di sini 3. Jangan, gampang kan? Gini doang, kan mirip ya sama gunung beneran tuh. Jadilah Yama. Nah, kalau kanji gunung sama api tadi digabung, jadilah Kazan, gunung berapi. Lah, kok tiba-tiba Kazan sih? Tadi katanya api itu hi, gunung itu Yama. Bukannya jadi Hiyama ya? Kok jadi Kazan? Oke, next video aku jelasin ya. Mata nih. Lah, kok jadi Kazan? Katanya api itu hi, gunung itu Yama. Buset, dah satu kanji kok banyak banget cara bacanya. Yang ini kadang maka kadang shu. Terus yang ini kadang shiro, shiroi, haku, shira. Buset. Oke, tenang. Sini belajar bareng. Ohayo reredes. Jadi gini, ada 2 cara baca kanji, kunyomi dan onyomi. Apa sih itu dan apa bedanya? Kunyomi itu cara baca Jepang. Kalau onyomi itu cara baca Cina kuno. Lah, kok jadi Cina? Ini kan bahasa Jepang, kenapa jadi ada Cinanya, woi? Sabar, duduk yang manis biar Rara Sensei yang ceritain. Jadi gini, zaman dulu banget Jepang itu belum punya sistem penulisannya sendiri. Bahasa lisannya sih udah ada untuk ngobrol, gosip, yepik tuh aman. Tapi kalau mau nulis itu bingung karena belum punya sistem penulisannya sendiri. Ya, oke, jadi itu sekian dari saya. Terima kasih. Penting. Catat. Oh ya, oke. Tapi kita nulisnya gimana? Kita kan belum punya huruf. Apa? Kita belum punya sistem tulis sendiri. Waduh, lihat tuh Cina aja udah punya tuh. Masa kita kalah sama Cina? Ya, mau gimana lagi? Ya udah, lu kumpulin orang-orang paling pintar dari kita, terus lu kirim mereka ke Cina buat belajar. Nanti mereka pulang, ajarin kita. Hai, wakarimashita. Nah, akhirnya orang-orang Jepang yang terpilih tadi pergi ke Cina untuk belajar. Balik ke Jepang, mereka bawa agama Buddha, ilmu pengetahuan, dan sistem penulisan Hanzi yang diadopsi menjadi kanji. Awalnya, Jepang pakai sistem Cina ini hampir 100% termasuk cara bacanya. Jadi tuh mereka baru amati dan tiru, belum modifikasi. Tapi lama-kelamaan orang Jepangnya pusing sendiri pas pakainya. Akhirnya baru deh, amati, tiru, modifikasi. Dari sini muncul 2 cara baca kanji, onyomi dan kunyomi. Makanya satu kanji bisa punya banyak banget cara bacanya. Kapan pakai kunyomi dan kapan pakai onyomi? Kunyomi dipakai biasanya kalau dia berdiri sendiri. Jangan dia hihihi. Misal nih, ini kalau berdiri sendiri jadi naka. Tapi kalau dia ada temannya, biasanya dia berubah jadi chu. Misalnya ini chukaku. Nah, kanji yang punya temannya gabungan 2 kanji atau lebih namanya chukugo. Tapi bisa aja nih di kasus-kasus pengecualian, kunyomi malah dipakai untuk chukugo, walau jarang. Onyomi bisa aja dipakai untuk yang berdiri sendiri, tapi jarang juga. Tapi ada beberapa aturan biar gampang diingat. Karena udah kepanjangan dan aing lelah, nanti kita lanjutin next part aja ya. Matane. Ayo reredes. Oke, lanjut video episode 2 yang kemarin. Sebelum menyelami onyomi dan kunyomi lebih dalam, aku harus jelasin ke kalian dulu apa itu furigana dan okurigana. Oke, jadi biasanya kita sering lihat seperti ini ya kanji. Ada kanjinya, terus ada hiragana yang menempel dengan kanji. Nah, jadi hiragana yang menempel dengan kanji ini namanya okurigana. Jadi okurigana itu hiragana yang nempel dengan kanji sebagai satu kesatuan kosakata. Nah, terus hiragana yang ada di atas kanji ini biasanya ada di manga, ada di buku gitu. Ini namanya furigana sebagai cara baca kanjinya. Furigana ada yang pakai cara baca kunyomi atau onyomi tergantung kosakatanya. Nah, ketika kanjinya ada okurigananya begini, biasanya kebanyakan
Furigananya adalah kunyomi. Yang pakai okurigana apa aja? Kata kerja, kata sifat i, dan kata sifat na. Jadi, yang furigananya pakai kunyomi itu biasanya seperti yang kemarin saya jelaskan, dia berdiri sendiri alias dia jomblo, atau dia pakai okurigana. Nah, kalau onyomi itu dipakai kalau dia itu gabungan kanji atau jukugo. Makanya kemarin Gunung Merapi itu kazang bukan hiyama, karena ka itu adalah onyomi dari hi, dari api, dan zang atau sang ini itu adalah onyomi dari yama atau gunung. Untuk gunung Fuji itu juga Fuji-sang bukan Fuji-yama. Karena dua-duanya itu kanji, Fuji pakai kanji, sangnya juga kanji gunungnya. Nah, tadi onyomi yang pertama kan karena jukugo. Bisa juga kalau kosakata atau istilah yang dipakai itu diadopsi dari Cina. Itu pakai onyomi. Sampai sini paham? Good. Oke deh, mata nih.